Sudah selayaknya sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya juga setiap hari kita mesti lebih sayang dengan bangsa Indonesia. Dan berikut ini kembali kita akan melihat ke dalam, di mana kita akan melihat sesuatu yang mungkin unik atau juga mungkin lucu untuk menjadi bahan introspeksi kita sama-sama. Dan akan dibawakan oleh rekan saya yang tentunya juga setiap hari selalu memberikan sesuatu yang positif untuk kita semuanya. Inilah dia, hanya ada di Indonesia by Madam Dinata. Bung Dinata. Dan malam ini kita akan berbicara tentang Cigas with Bung Dinata. Hello. 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 Siapa kamu? Oh my God. Oh my Who God. the hell are you? Saya Bung Dinata. Go. Ini nemu dari mana sih, Sen? Dadah. Hesti, waduh, sekarang di rumah semua pada tahu ya. Itulah dia asal muasal orang tua dari Madam Dinata. Ya sudah, sekarang karena Madam juga lagi cuti, berarti sekarang sama Hesti Purwadinata aja, teaching class with Hesti Purwadinata. Kita akan bicara soal kejadian lucu di jalan raya. Kali ini kejadian-kejadiannya kita ada beberapa potret tentang kejadian lucu di jalan raya yang terutama pengendara motor. Potret yang pertama. Tada! Banyak pengendara motor di sini, banyak. Mungkin salah satunya kejadian ini pernah terjadi sama Anda yang habis beli ayam ya. Ayamnya ditaruh di depan, kandangnya ditaruh di kepala. Kita lihat foto yang kedua. Ketika mereka nggak punya pick up, punya kendaraan seperti mobil, biasanya paling favorit adalah motor. Jadi ketika beli torrent, ya salah satu caranya adalah ya begini. Ini gimana caranya? Gawat. Nah, berikutnya. Ini dia. Ini pasti Sila ini. Dia cara praktis membeli ban yang banyak. Cara ngangkutnya adalah ditaruh di badannya, Ri. Ini mungkin kalau bisa dibilang dia menghemat untuk nyawa pickup biasanya kan. Iya. Ini biasanya yang melakukan hal ini adalah mereka yang bekerja sebagai penambal ban. Ini kayak Sila ini lah ini. Berikutnya coba kita lihat foto di jalan. Nah. Ini kayaknya lebih penting barangnya dibanding ibunya ya. Aduh, safety drive-nya gak ada sama sekali. Tuh lihat, udah gak pakai helm, gak pakai seat belt lagi. Oh bukan itu yang fokusnya ya? Tapi kayaknya ibunya jago kungfu. Oh itu. Nah tuh, baju kungfu nempel di belakang. Ini ibu apa ransel? Ini biasanya kejadian seperti ini sering kita lihat kalau ketika mau mudik ya. Banyak banget pengendara motor yang bawa barang-barang. Tapi nggak sebanyak ini juga sih. Gambar terakhir. Nah, ada yang aneh nggak? Tapi memang bagus ini. Setiap pengendara harus selalu concern sama safety drive. Salah satunya adalah memakai helm ketika berkendara. Tapi dia naik sepeda helmnya helm motor. Itu dia yang kita bingung. Oke, that's all class. Jian, thank you. Iya. Ya, berbicara mengenai sesuatu yang berada di jalan, selain kecelakaan yang bisa terjadi, ternyata di jalanan itu juga suka ada sesuatu yang bisa dibilang kriminal. Nah, kriminal-kriminal atau kejahatan-kejahatan yang bisa kita ketemukan di jalan itu di Indonesia cukup banyak. Mau cinta dengan Indonesia, tapi kita juga mesti terima dengan keadaan seperti ini. Ini adalah beberapa informasi mengenai modus kejahatan di jalan. Yang pertama, apa tuh Esti? Modus hipnotis. Nah, loh. Kayak kalau modus hipnotis memang sering banget kita dengar dari ditepuk pundaknya, terus misalnya banyak banget emang modus-modusnya.
Teman saya Hipnotis. pernah, Pernah? yang gendam kan ditepuk ya. Oh, gendam. Tapi Iya. ada yang gini gendam. Itu gendang. Plesetan masih muksin. Jadi teman saya tuh nggak bisa dihipnotis, yang kehipnotis malah yang hipnotis. Gara-gara apa? Gara-gara dia latah. Pak. Akhirnya rencana mau ngerampok dia yang kerampok. Dia yang kerampok. Temen-temennya Mas Ari juga itu apa? Rampok juga. Oh ya, yang teman saya yang rampoknya itu. Modus berikutnya adalah modus mengaku sebagai aparat. Nah, kalau jika tiba-tiba dipotong dan pelaku mengaku dia adalah intel ataupun aparat yang akan memeriksa dengan suatu alasan, jangan percaya begitu saja. Karena banyak sekali kejadian ada orang yang mengaku-ngaku sebagai intel, sebagai aparat. Dia memeriksa-meriksa kita, ternyata malah diculik ataupun diperas. Benar sekali. Jadi harus diperiksa secara detail. Apa mungkin diperiksa apa dari Polres atau dari Polsek, kita harus tahu. Nggak taunya dia dari Kapoldur, kepala polisi tidur. Belum bangun aja udah pakai tugas. Ya. Hati-hati, apalagi sebagai aparat nih, pura-pura nilang ya. Berikutnya. Ada juga modus pecah kaca. Nah, modus kejahatan pecah kaca ini termasuk modus kejahatan dengan menggunakan cara lama. Biasanya pelaku mengincar barang yang ada di dalam kendaraan, namun tak menutup kemungkinan para pelaku juga berniat untuk mengambil kendaraan tersebut. Jadi dia pecahin kaca karena mengincar ada barang yang memang eye catching di kendaraan tersebut. Tapi memang nggak menutup kemungkinan juga dia bukan mengincar barangnya, tapi mengincar mobilnya. Bisa jadi. Jadi ibarat kata kalau misalnya lagi parkir, usahakan barang-barang yang kira-kira mungkin menarik perhatian diumpetin dulu atau disimpan dengan rapi. Atau juga mungkin pasang riben. Atau juga parkir di tempat yang aman atau tempat yang ramai. Mungkin tips terakhir adalah ditulis di kacanya, pecah berarti membeli. Daripada mau ntar gue bayar lagi, nggak jadi dia pecahin kaca. Ngaruh kan? Berikutnya. Ngaruh banget. Berikutnya adalah modus ban kempes. Modus kejahatan ini biasa terjadi di jalan raya dan kebanyakan mengincar wanita. Biasanya mereka berkelompok dan triknya adalah ada 1-2 orang nih lewat mobil kita lagi berkendara, apalagi sendirian nih perempuan. Ada yang ngasih tahu di motor, bannya kempes. Dah mungkin masih cuek tuh. Tiba-tiba ada lagi motor lagi, berkelompok lagi, satu motor lagi lewat, bannya kempes. Akhirnya dia minggir dan mungkin itu adalah tempat yang cukup sepi, mungkin daerah situ dan bisa dirampok. Iya. Pas dia ngecek, biasanya sih ngincer barang-barang yang ada di mobil. Karena kan dia keluar, nggak dikunci. Benar sekali. Ya misalnya ada yang menegur seperti itu kepada Anda sambil jalan, balaslah dengan ramah dan juga dengan percaya diri. Mas, bannya kempes. Jawab aja, tenang, ban saya emang lagi OCD, emang langsing. Jalan lagi, nggak apa-apa. Tapi banyak banget modus-modus seperti itu yang teman saya juga pernah kena. Itu adalah modus kejahatan kalau lagi di pom bensin, itu juga harus hati-hati. Jadi kadang-kadang memang ada tempat pom bensin yang nggak terlalu ramai. Jadi ketika kalian turun untuk kan biasanya memang pengendara harus turun untuk lihat meterannya gitu. Dan lain-lainnya. Itu harus hati-hati ketika itu ada kesempatan karena mobil itu nggak dikunci. Jadi dari sebelah kiri pintu itu bisa diambil barang-barang kita. Iya, lebih parah lagi kalau mesin masih nyala ya. Kan ada juga yang ngasih bensin, mesin masih nyala juga ada beberapa. Iya, ntar ke bawah dong. Bawa kabur mobilnya. Nah itu hati-hati buat semuanya. Dan tentunya juga kebetulan kita juga memiliki narasumber di mana para pelaku akan kita wawancara. Sebenarnya mengapa sih mereka sampai tega melakukan kegiatan seperti ini? Langsung ajainlah dia. Tonight, investigasi. Sejak kapan kamu melakukan modus itu? Biasanya sih dari awal ditentuin dulu kira-kira siapa orang yang paling tepat untuk sejadiin target saya. Nah, terus persiapannya apa aja sebelum melakukan modus tersebut? Biasanya saya pelajari dulu keluarganya, pulang pergi itu jam berapa, berangkat kantor jam berapa, kalau kuliahnya jam berapa, orang tuanya tinggal di mana, temennya siapa aja, itu saya pelajari dulu gitu biar yakin. Biasanya kalau ada rintangan gimana caranya saat ini? Ya kalau ada rintangan sih saya terima aja sih, apalagi kalau isinya rendang, daging. Maaf ini rintangan apa rantangan ya? Gagal nggak? Gagal sih, ya namanya juga manusia, ya gagal pernah aja. Apalagi gagal move on. Gimana cara agar meyakinkan target kalau kamu tuh gak takut melakukan modus tersebut? Ya saya yakin
yakin sih saya bisa melakukan target tersebut. Soalnya saya serius, saya mau selamanya sama dia. Loh, bukannya nih ngomongin pencurian? Iya, memang saya berencana mencuri, tapi mencuri hati dia. Loh, salah. Loh, ini acara apa ya Mbak? Pikir ternyata salah modus ya. Kita pikir dia pelaku kriminalnya, nggak taunya bukan ya. Tapi tentunya juga sekarang ini sebuah advice buat semuanya bahwa menjaga keamanan itu tetap harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya juga. Bukan hanya aparat saja, kita sendiri bertugas untuk menjaga keamanan kita masing-masing. Ya. Iya. Bicara soal keamanan, ternyata mata juga perlu keamanan supaya kita melihat sesuatu tuh tidak tererosi. Maksudnya adalah kita melihat sesuatu yang tidak begitu enak dipandang mata, kayaknya buang-buang waktu ya. Berapa detik untuk lihat hal yang tidak enak. Nah, di segmen berikutnya kita akan bertemu dengan seseorang yang bisa membuat setiap kita melihat orang lain itu terlihat lebih indah. Profesi apa itu? Jangan kemana-mana, kita akan kembali hanya di Tonight Show.